Baik, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Tentunya informasi yang akan kami sampaikan pada malam hari ini bukan untuk menakut-nakuti Anda ataupun membuat Anda menghindari mengkonsumsi daging hewan ternak ataupun juga daging sapi yang memang saat ini kita tahu banyak juga yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Tapi kita akan sama-sama waspada dan juga kita sama-sama bisa menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan. Nah, ini mungkin Pak Elpi bisa berikan pandangan juga. Masyarakat banyak bertanya-tanya hingga saat ini masih khawatir, aman nggak akhirnya untuk bisa mengkonsumsi daging sapi ini, Pak Elpi? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi daging sapi ya, atau ini kan PMK ini mengenai pada hewan yang berkuku ganda istilahnya ya, kambing, domba, sapi, ya, babi gitu ya. Nah, kalau ternaknya jelas-jelas sehat ya, saat diperah, saat dipotong, tentu dagingnya ya baik segar, susu juga olahan ya, itu aman. Ya. Katakanlah dari ternak yang berasal dari daerah yang terpapar ya, terinfeksi. Sekarang misalnya Jawa Timur ya, atau kabupaten apa. Selama ternaknya sehat ya, itu pun produknya sehat selama ditanganinya juga benar ya. Good handling practice ya. Nah, apalagi orang Indonesia ini kan masaknya jarang seperti orang luar negeri yang rare ya. Kalau tidak direbus, digoreng ya. Itu sudah benar sebenarnya ya. Termasuk susu tentu harus dipasteurisasi dulu atau UHT. Nah, apalagi yang sudah diolah secara industri ya, itu kan sudah disterilisasi, yang sterilisasi komersial ya, sosis, bakso, apalagi yang dikeringkan, abon, dendeng, daging pun selama direbus suhu dalamnya itu 70 derajat 30 menit itu aman. Jeroan pun asal direbus ya, 30 menit minimal itu aman. Ya. Nah, katakanlah ada sapi ini kan virus itu masuk baru menimbulkan gejala klinis kelihatan gitu ya, sakit itu antara 1 sampai 14 hari kan. Nah, katakanlah sudah masuk virusnya tapi belum ketahuan, kelihatan clinical sign-nya, itu ada klinisnya. Keburu dipotong misalnya. Betul. Nah, asal tadi dagingnya, nah ini juga penting dipotong itu di RPH, ini juga penting. Sekarang ada kemarin saya lihat ada berita RPH ditutup. Nah, sebaiknya pemerintah menunjuk RPH tertentu untuk pemotongan. Karena kalau di RPH itu prosedur pemotongannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi ya, good slaughtering practice. Ya, cara teknik pemotongan yang baik. Misalnya di istilahnya bahasa Inggrisnya di bone ya, diambil tulangnya dan kelenjar-kelenjar pertahanannya, limfoglandulanya diambil. Karena kan si virus ini nanti bisa bertahan di sumsum tulang, di kelenjar pertahanan kan. Nah, kalau itu sudah dihilangkan ya, dan di susu ya. Katakanlah tadi ada yang terjangkit tadi dagingnya sudah terlanjur dipotong, belum kelihatan sakit tapi sudah dipotong. Nah, selama tadi diproses, jadi misalnya jeroan ya direbus ya, tentu rebus ya 100 derajat ya. Baik. Di bagian tubuh apapun ya, di bagian badan sapi apapun ya, Pak. Iya, daging juga demikian, susu yang di pasteurisasi yang namanya HTST ya, high temperature short time, 72-75 derajat Celcius 15 detik, atau UHT ya, sterilisasi 132-140 1 sampai 4 detik itu aman. Jadi saya dengar kemarin ya mungkin karena awal agak heboh ya, agak hektik sehingga truk susu yang membawa susu UHT kotak mau ke Bali ditahan dulu misalnya di Ketapang, itu wajar. Tapi sekarang secara ilmiah itu aman. Baik. Ya, artinya kalaupun seandainya tadi ada yang keburu dipotong ya, itu akan mati. Apalagi kalau hewannya sehat ya, tidak terjangkit. Betul. Jadi tidak usah khawatir masyarakat ya. Apalagi yang sudah tadi lewat industri ya, sterilisasi komersial ya, yang dikemas itu semua pasti aman ya, Pak Epi aman. Ya. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut. Baik, Pak Epi. Nah, ini juga saya akan menyoroti bahwa saya sudah melihat ini 9 langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini di poin ketiga adalah pemusnahan ternak yang positif PMK secara terbatas. Kalau dari segi ilmiahnya sebenarnya hewan-hewan yang sudah terjangkit PMK ini lebih baik sebaiknya dimusnahkan atau memang disembuhkan, Pak Epi? Ya, memang mayoritas ya, kebanyakan termasuk di luar negeri yang terjangkit, di Inggris tahun 2001, di Jepang 2010, kebetulan saya sedang di Jepang saat itu pemerintahnya mengambil kebijakan terutama yang tadi sudah jelas sakit, stamping out ya. Jadi dimatikan ya, di Inggris itu dibakar, insinerasi ya.
kalau di Jepang dikuburkan dengan desinfektan. Nah, tapi peternaknya diberi kompensasi. Baik. Karena itu kan bukan kesalahan peternak, gitu ya. Adanya kasus ini tadi Bu Direktur mengatakan ada beberapa kemungkinan. Memang studi epidemiologi harus dilakukan supaya sampai ketahuan nih. Seperti tadi Bu Direktur mengatakan dari sisa makanan pesawat itu hasil studi epidemiologi di Inggris 2001. Di Indonesia? Nah, di Indonesia belum tahu karena tadi kan ini masih baru, belum ada studi. Jadi di Inggris itu sisa makanan dari pesawat Asia, asal Asia diberikan ke babi. Harusnya kan dimusnahkan itu, dibakar. Ada yang nakal lah. Nah, terbukti dari studi epidemiologinya, strain si virus PMK-nya ini strain Asia. Akhirnya ketahuan, ditelusuri. Itulah studi epidemiologi seperti itu. Nah, di kita kan tadi belum dilakukan. Jadi, sehingga baru kemungkinan. Ya, root of infectionnya kita belum tahu. Nah, kita juga akan minta pendapat dari Mas Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik. Mas Agus, bagaimana melihatnya 9 langkah emergency yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, kemudian juga melihat penyebab dari hal ini, karena saya juga membaca apa yang diungkapkan oleh Mas Agus kepada media bahwa ini salah satu hal sebagai dampak dari begitu bebasnya, kurangnya pengawasan terhadap kebijakan impor hewan-hewan ternak dari luar negeri, Mas Agus. Iya, kita kan menurut Persatuan Kesehatan Ternak kan sejak tahun 1990 itu kita sudah bebas PMK. Tetapi kan lalu muncul PP nomor 4 tahun 2016 dari turunan dari Undang-Undang 41 tahun 2014 itu bebas mengimpor ternak dari negara yang juga kena PMK, misalnya seperti India dan Brazil. Nah, kita tahu semua bahwa kita dalam sistem pengawasan hewan masuk ini sangat lemah karena karantina kita juga tidak keras, kemudian banyak pelabuhan-pelabuhan yang tidak ada karantinanya, dan sementara barang-barang itu masuk sehingga ya lolos. Ini sudah beberapa teman tahun berapa ya, 2017 atau 2016 itu sudah melakukan judicial review terhadap PP itu. Nah, tetapi kalah. Nah, jadi begitu masuk itu kan dulu alasan pemerintah supaya harga daging sapi itu diganti kerbau atau sapi dari Brazil itu bisa lebih murah. Ternyata harganya juga tidak turun kan. Tapi keberanian pemerintah untuk menerbitkan PP sehingga bisa masuk juga daging-daging atau sapi yang kena PMK itu yang kita sayangkan bersama. Sekarang kita sudah terjangkit dan kita harus, pemerintah sudah membentuk satgas, saran saya sudah dibentuk satgas oleh Presiden, tetapi menurut saya, menurut para ahli, teman-teman, saya bukan ahli kesehatan hewan, hewan itu memang harus dimusnahkan seperti di Inggris, lalu diberikan kompensasi kepada peternak. Yang saya khawatirkan, semua produk susu yang diekspor itu tidak diterima oleh negara itu. Akhirnya apa? Industri kita yang juga akan menderita dan pemerintah akan melakukan devisa lebih banyak. Ini kan akibat kecerobohan tadi menerbitkan PP 4 2016. Nah, ini yang menurut saya harus segera diperbaiki dan penanganannya mungkin mirip-mirip penanganan COVID ya. Saya bukan ahli epidemiologi atau itu, tapi ini nggak bisa karena sudah pasti melebar kemana-mana. Memang menurut kawan-kawan ahli peternakan hewan itu tidak berbahaya buat manusia, tetapi tetap merugikan petani dan produk kita bisa ditolak oleh negara-negara di mana kita ekspor produk makanan itu. Baik, nah pada kesempatan ini mungkin karena Ibu Ikvina juga akan ada kegiatan lain, sehingga ini kesempatan terakhir bagi Ibu Ikvina untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita. Mungkin ada kalimat terakhir dari Ibu, termasuk juga Ibu menyikapi tadi ada masukan-masukan dari para narasumber lain, Pak Epi dan juga Mas Agus, untuk bisa memusnahkan hewan-hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku ini. Silakan Ibu. Ya, kalau terkait dengan itu, kami ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat ya, Mbak Putri. Jadi para peternak kita, itu para pedagang ternak kita itu justru malah yang disampaikan kepada kita itu berharap pasarnya ini jangan ditutup Bu, begitu, karena kami juga butuh untuk memperjualbelikan ternak kami. Tapi dengan kita berupaya untuk memberikan pengertian supaya kita sama-sama lah menghadapi terkait dengan wabah ini. Kita semuanya optimis, berharap kalau kita ini semuanya berkomitmen untuk menghentikan proses penularan, kita berupaya untuk menyembuhkan ternak-ternak kita yang sakit, maka kita akan bisa menyelamatkan
setidak-tidaknya ini adalah potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat kami. Dan alhamdulillah pemerintah provinsi maupun Kementerian Pertanian ini banyak membantu kepada kami, termasuk memberikan bantuan berupa vitamin dan obat-obatan yang kami butuhkan, sehingga memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita masih bersyukur bahwa PMK yang menjangkit di wilayah kami ini mungkin termasuk PMK yang dari serotype yang ringan begitu, karena responnya terhadap terapi ini sungguh luar biasa dan ini sangat kita syukuri. Yang jelas kami berupaya untuk menenangkan masyarakat, dan masyarakat tidak perlu panik, kita upayakan bersama-sama, kita hadapi bersama-sama wabah ini, dan kita berharap semua ternak kita sehat kembali, dan kemudian kita juga bisa meningkatkan perekonomian kita melalui ternak-ternak kita yang sehat. Seperti itu Mbak Putri, Mbak Nuwun. Baik, Ibu Ikvina Fahmawati, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Nanti kita juga akan terus pantau, Bu, bagaimana kemudian kasus ini dan upaya penyelesaiannya baik di Mojokerto dan juga daerah-daerah lainnya. Nah, kita nanti juga akan mengetahui dari Ibu Nuryani, selain Aceh, kemudian juga selain di wilayah-wilayah di Jawa Timur, daerah mana saja yang sudah melaporkan adanya kasus ini. Dan juga terkait tadi diterangkan oleh Ibu Nuryani bahwa diperkirakan mungkin masih baru dugaan bahwa salah satu penyebabnya adalah masuknya ternak ilegal. Lalu bagaimana pengawasan agar tidak ada ternak-ternak ilegal ini masuk ke tanah air? Sesaat lagi.